Pakai asbak atau mang. Kan gue comot itu kalau yang kayak gitu tuh. Comot gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya, serta dimudahkan selalu dalam segala hal dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya kepada para subscriber yang selalu setia mantengin channelnya Kang Odi, nontonin video-videonya Kang Odi, like serta komennya. Terima kasih buat para subscriber tentunya. Video kali ini Kang Odi mau coba first impression si Honda Beat ini. Kebetulan ini punya babahnya si Mahesa. First impression di sini ini bukan motor standaran, tapi Kang Odi mau coba first impression motor Honda Beat ini setelah diganti per CVT-nya menggunakan TDR 1500 RPM. Kang Odi akan coba langsung riding, dan sebelumnya mohon maaf teman-teman, Kang Odi nggak pakai sarung tangan ya, karena ternyata sarung tangannya Kang Odi itu sobek teman-teman. Barangnya ada di mana nggak tahu pun, entahlah, pokoknya intinya sobek. Jadi mohon maaf teman-teman, Kang Odi nggak pakai sarung tangan sebelumnya. So enjoy the video, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di video kali ini Kang Odi seperti yang sudah disampaikan di awal, Kang Odi mau coba first impression nih motor habis diganti per CVT-nya ya. Per CVT-nya itu pakai yang 1500 merek TDR gitu teman-teman. Dan memang beberapa komponen yang udah diganti juga. Rollernya juga diganti, cuman nggak tahu pakai yang berapa gram gitu kan. Nah ini Kang Odi mau ke arah ke puncak dari Cibeduk. Tadi one way ya teman-teman, lagi one way, posisi one way ke arah Bandung. Kalau tadi pas nyoba turunan agak nanyakan begini tuh lumayan sih, powernya ada peningkatan lah, beda lah sama yang biasanya gitu, sama yang standar ya. Kang Odi nggak tahu kenapa ya ngerasa nih motor kalau RPM rendah si pas digas itu kayak bunyi ngejiut gitu loh, ngoit gitu. Tapi yang jelas kalau dari sisi power memang kalau sendiri berasa banget ada perbedaan, tarikannya pun lebih responsif ya. Nanti kita akan coba juga ditanjakan ke arah ke atas ke puncak. Ngingetin dulu buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu teman-teman. Nah mungkin kemarin video di ADV itu Kang Odi juga itu pakai mic eksternal, jadi di GoPro-nya ini dipakein mic eksternal, cuman posisi mic-nya itu di masker teman-teman, dan suaranya rada-rada ngeresek ya, kurang bersih sih kalau menurut Kang Odi, kurang bersih. Mungkin bisa dibandingkan dengan yang sekarang, harusnya jauh lebih bersih karena yang ini pakai clip on, pakai lavalier clip on yang kabel ya, bukan yang wireless ya. Karena yang sebelum-sebelumnya yang Kang Odi bawa motor ADV 150 juga itu pakai mic ini gitu teman-teman, dan harganya juga nggak mahal kok. Ini malah murah gitu, nggak sampai 100.000 kayaknya. Waktu itu beli cuma 50 ribuan itu. Nanti link pembelian Kang Odi akan simpan di deskripsi teman-teman. Kalau teman-teman mau mulai motovlogan atau butuh mikrofon eksternal kayak gini, nanti Kang Odi akan simpan link pembeliannya di kolom deskripsi. Ya lumayan sih, dengan harga yang murah meriah terjangkau gitu, tapi kualitasnya oke. Ngapain kita bayar mahal-mahal, intinya sih itulah. Ya kalau Kang Odi sih menyesuaikan dengan budget aja, intinya mah itu. Ini kalau misalkan one way ke bawah nih, di sini tuh udah macet banget teman-teman. Ini karena one way-nya ke atas, jadi nggak begitu macet parah sih di sini. Kang Odi udah lama banget nih nggak motovlogan ya. Jadi ya udah sekalian lah pengen motovlogan juga di Sabtu yang cerah ini. Kang Odi juga nggak ada kuliah, nggak ada kelas. Jadi ya udahlah, kita sambil iseng-iseng gitu kan, sampai ngetes motor ini. Katanya kan kemarin habis diganti per CVT-nya. Dan kebetulan juga tadi ada nganterin si Bungsu ke sekolah, ada acara, dia mau rekaman buat acara perpisahannya dia gitu kan. Oh enak banget. Oh ini per ternyata enaknya ditarikan atas teman-teman. Jadi kalau misalkan tarikan putaran bawahnya tuh menurut Kang Odi biasa aja, tapi kalau ketika putaran tinggi, kalau ditarik gas gini jauh lebih nendang, lebih keluar tenaganya. Itu ternyata teman-teman, Kang Odi baru nyadar. Tadi Kang Odi pikir konfigurasi 1500 itu malah bikin buat putaran bawah, ternyata enggak. Padahal one way ini teh, one way ngegas-gas aja biasanya. Ini one way dari 7:30, jadi one way itu satu arah nih ke atas nih teman-teman bisa pakai. Nah biasanya yang kalau motor itu ke bawah masih bisa, cuman tetap hati-hati ya teman-teman, karena pada barbar bawa mobilnya biasanya karena one way kan. Kita boleh pakai jalur kanan soalnya. Kalau one way itu ambil kanan pak, sip, one way guys. Oh kosong kan, yang dari atasnya kosong gitu loh, karena ini lagi one way
ke arah Bandung teman-teman. Tuh di putaran atasnya dia si per ini baru bekerja. Maksudnya dalam artian perbedaannya di situ sih teman-teman. Kalau menurut Kang Odi ya. Cuman lumayan lah. Nanti Kang Odi juga coba kasih ya link pembeliannya di kolom deskripsi buat per TDR ini. Tuh narik banget asli. Enakan sih, enakan. Tapi ya gitu, kalau dari putaran gas-gas tipis-tipis gitu, menurut Kang Odi agak kurang nendang putaran bawahnya. Jadi dia mesti digas rada betot baru dia keluar tuh tenaganya. Wah, pada liburan gengs. Tapi emang enak sih tuh. Kalau suara, kalau teman-teman bawa pelan gitu kan, maksudnya putaran rendah, itu dia bunyi ngejiut di si bagian batok pernya apa? CVT-nya itu. Tuh. Bener-bener ngisi teman-teman. Setengah sih ini putaran apa? Gasnya itu setengah aja. Ini cuman konfigurasi pernya doang nih sama roller kayaknya diganti nih. Cuman Kang Odi lupa. Karena ini kan yang punya si Babah, kakeknya si Mahesa. Tuh. Ngisi. Kalau buat ditanyakan ya lumayan lah, enak lah. Terus komsirnya juga ini udah diganti, jadi rada-rada hampang kalau kata Kang Odi mah, enteng gitu teman-teman. Cuma Kang Odi tadi juga nyaranin coba diganti deh filter udaranya pakai yang racing gitu kan. Kayaknya mungkin nanti bakal diganti juga. Harusnya sih kalau filter udaranya udah diganti jauh lebih ini lagi nih, jauh lebih mantep lagi gitu kan. Karena suplai udaranya masuk itu banyak gitu loh, suplai udara yang masuk. Biasanya kalau filter racing kan gitu ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Atau punya pendapat lain, punya experience lain terhadap pergantian per ataupun yang tadi filter udara, boleh di komen-komen teman-teman. Mungkin bisa jadi ini juga, apa, diskusi juga kita di kolom komentar ya. Kalau one way asik, lancar, tapi nanti agak macetnya itu di atas sih biasanya teman-teman. Wah, ini nih checkpointnya orang-orang touring tuh di sini nih teman-teman. Kadang-kadang bisa suka bikin macet tuh kan. Pada berhentinya tuh sakarep-karep kadang-kadang, aduh. Coba rada ngigir gitu lah. Biasanya checkpointnya sih di pom bensin tadi teman-teman. Orang-orang yang touring ke puncak itu checkpointnya di situ teman-teman. Menurut Kang Odi motor Beat ini enak buat selap-selip kecil ya, irit lagi kan. Cuma ini udah mulai satu bar tapi nanti isi di Taman Safari aja lah. Nah itu pinter nih, si mobil dugulnya buang sampahnya dikebelakangin, nggak dilempar. Bagus. Pinter. Dibuang ke situ tuh si sampah botol tadi. Nice. Ih, enak banget tuh. Oh, dibetot aja. Dapat berapa? 80 km per jam di Beat itu berasa kenceng banget teman-teman. Mungkin karena kecil ya. Oh. Wait. Oke, thank you. Terima kasih sudah paham dengan kodenya Kang Odi. Karena bawa ada anak kecil, teman-teman, ada power. Kalau one way gini emang agak ngeri sih, karena pada ngambil kanan dan pada speeding loh, kayak R3 kan speeding gitu. Karena memang lagi didorong ke atas gitu loh. Seperti di video Kang Odi yang sebelumnya, jadwal one way Kang Odi udah pernah sampaikan di jalur puncak itu seperti apa. Dan tadi juga teman-teman bisa lihat ya, kalau one way itu nggak ada gage gitu teman-teman. Wih, Vespa coy. Wih, keluar dia. Oh, enak ngisi sih. Ini padahal ditanggung bulan teman-teman. Seperti yang kau disampaikan juga, jalur puncak itu unpredictable. Nggak bisa ditebak gitu loh. Kapan dia macet, mau tanggung bulan, mau libur panjang. Pokoknya yang pada punya duit naik ke puncak lah ya. Liburan gitu kan. Biasanya kalau udah mulai naik ke sini, jalurnya udah mulai macet teman-teman. Karena tujuan dari kontraflow kayak gini kan, tujuan dari one way kontraflow itu kan buat membuyarkan kemacetan gitu. Kalau orang-orang Jakarta mungkin San Mori ya. Ini Kang Odi Satmori nih teman-teman. Hari Sabtu biasa. Kang Odi belum pernah sih San Mori di puncak ini kayak gimana. Pengen gitu sekali-sekali gitu San Mori. Cuman kalau Sabtu Minggu itu kadang-kadang Kang Odi ya waktunya main sama anak sih, bukan kadang-kadang. Memang waktunya main sama anak-anak. Jadi nggak ada momentum buat ngakuin Satmori atau San Mori gitu teman-teman. Dan paling kalau di puncak ini San Mori kemana? Ke puncak Gunung Mas, itu doang.
Terus udah gitu sarapan biasanya di warpat kayak gitu, sarapannya gitu buat nyari momen foto-foto kayak gitu. Tapi pengen sih Kang Odi San Mori gitu di puncak itu bawa si Mahesa gitu kan, motoran. Oh belum full ternyata Kang Odi, gasnya belum full nih. Baru setengah seperempat lah, 3/4 lah. Diputarnya itu nggak sampai full mentok gitu teman-teman. Dan enak sih, bener 1500 RPM ini cukup lumayan nendang. Bukan nendang ya, kayaknya memang dia buat putaran atas deh. Buat putaran atas mungkin mengarah ke top speed ya. Kalau dibilang buat torsi enggak begitu terasa signifikan kalau torsi di Cbit ini. Mungkin karena cc-nya kecil juga, dia kan cuma 110 ya, 110 cc. Dan ini nggak benar-benar masih originalan lah, kayak crankshaft apa segala macamnya masih standaran gitu. Cuma diganti per sama roller doang nih, pakai yang berapa gram gitu. Kalau dulu Kang Odi mainin X-Red itu main per sama rollernya. Rollernya dibikin supaya dia jauh lebih main di putaran bawah buat nendang-nendang tanjakan-tanjakan gitu, enak banget. Pernya pakai yang 1500 juga tuh waktu itu, yang si X-Red itu. Pakai per 1500 ya enak kalau buat tanjakan begini, jalur-jalur yang puncak begini gitu kan, jalur-jalur banyak tanjakan. Oh ngisi terus dia tenaganya, enak. Oh sok Pak. Nah biasanya di sini udah mulai macet lagi nih, tapi ini bisa tergolong agak-agak lancar lah. Biasanya kalau lancar kayak begini, ini one way-nya paling cuma sampai jam 11-an. Jam 11, jam 10, jam 11 lah biasanya itu, jam 11, nanti setengah 12-an dinormalin sampai jam 12, nanti jam 1 baru one way ke bawah teman-teman. Enak emang kalau jalan lancar begini mah. Ente mang-mang lah gitu. Kalau nggak pusing sama kemacetan gitu loh. Karena Kang Odi kan udah capek sama kemacetan Jakarta ya, masa ketemu macet lagi gitu di puncak, aduh senang aja gitu. Oh, ini mau belok nih ambulan. Nah kan kata Kang Odi bilang di sini udah mulai. Nah kalau dia main speed rendah gini nih, RPM rendah gini, kedengeran bunyi si putaran mesin tuh ngejiut gitu teman-teman, gitu, bukan gimana ya, kayak priwit gitu. Agak berisik sih kalau menurut Kang Odi, tapi kalau dia udah tancap gitu kan, top speed, kayaknya enak banget ini motor gitu loh. Apalagi jalan lurus gitu kan, datar, ngangkel aja kayak tadi teman-teman lihat gitu. Gimana teman-teman, menurut teman-teman punya pengalaman lain mungkin seputar penggunaan si per TDR Racing yang 1500 RPM ini? Tapi ya so far oke lah. Ya paling macetnya cuma sebentar, lewatin pasar macet gitu doang sih teman-teman. Nggak sampai yang stuck gimana gitu, nggak sampai stuck diem. Dia masih bergerak kalau one way gini gitu loh. Tapi ya gitu nih, kayak yang mobil Avanza ini agak hati-hati sebenarnya, karena dari lawan arah itu banyak banget motor. Dan yang motor juga kita harus hati-hati sih dari atas, karena ya gitu tuh, mengerikan sih sebenarnya. Cuman ya gimana, memang udah jatahnya dia one way ke atas. Nah kita juga yang dari motor gak bisa ini gitu loh, nggak bisa menolak bahwa ini jalurnya diberlakukan one way, karena nanti akan ada momennya juga one way ke bawah gitu teman-teman. Yang jelas Kang Odi udah sampaikan tips dan triknya seperti apa, kudu hati-hati intinya mah kalau di proses jalur puncak di jalur puncak lagi proses one way kayak gini tuh kudu hati-hati. Sama apalagi kalau kita pakai motor nih teman-teman, kalau udah ketemu jalur macet begini, titik macet begini, itu ada beberapa titik kalau one way itu pas macet itu di Pasar Cisarua, terus kemudian di Cipayung tadi tuh, Cipayung Mega Bandung sebelum Cimori ya. Nah itu kadang-kadang di tengah itu suka ada kayak gini nih, badut, terus kemudian ada tuh yang jualan. Macet coy. Oke lah kalau untuk ya motor-motor harian kayak begini. Nah kalau di sini gitu tuh teman-teman, banyak yang jualan, jadi kudu hati-hati kitanya. Kalau kita mau ngambil kanan karena ragok gitu kan, punten mamang, kagoknya takutnya kita kan ngasih jalan yang buat ke bawah gitu kan. Oh kan, mau ngambil ke kiri lagi nggak bisa karena ada yang jualan. Tapi biasanya kalau udah lewatin simpangan pasar ini nih, simpangan pasar ini udah lancar sih teman-teman. Ini kita coba tuh, mesti rada dibetot baru dia tenaganya keluar.
Kalau dibilang halus ya cukup halus sih ini. Ini kampasnya masih pakai kampas yang biasa, original, cuma pernya doang. Pakai asbak atau mang. Kan gue comot itu kalau yang kayak gitu tuh. Comot gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari Kang Odi ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman, bisa jadi referensi buat teman-teman, bisa jadi acuan juga kalau mau ganti Persivity-nya pakai TDR 1500. Kang Odi nggak dibayar ini, cuman sebatas review dan first impression aja dari sisi Kang Odi yang suka biasa pakai Agia. Ya, mudah-mudahan bisa jadi referensi lah buat teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur juga dengan video-video Kang Odi ini. Tidak lupa terima kasih kepada para subscriber yang selalu dukung terus channelnya Kang Odi. Mudah-mudahan rezeki teman-teman selalu melimpah dan sehat selalu tentunya, karena kesehatan juga merupakan salah satu bentuk rezeki ya. Mungkin sekian dulu video dari Kang Odi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi serta menghibur teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, bye bye, ciao.